Mama. Ini adalah panduan untuk menemani anak-anak ibadah online. Diperhatikan ya. Yang pertama, Persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Ini adalah ibadah ya. tidak sambil main, makan, dan lain-lainnya ya. Kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa dan Mama juga ikutan ibadah ya. Harus antusias juga. Yang ketiga, Tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silakan berikan penjelasan tambahan. Supaya anak-anak lebih mengerti. dia Papu. Selamat ibadah online. Ibadah online Abi. Mari kita memuji Tuhan. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online minggu ini. Yuk sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Dia pencipta matahari, Dia letakkan bulan di langit, Dia gantungkan bintang di angkasa. Burung-burung pun bernyanyi, bersama Dia ada masa depan, sukacitanya baru. Setiap pagi Yesus, Engkau pahlawanku, sobat dan idolaku. Yesus, Engkau pahlawanku, sobat dan idolaku. Yeah, 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 yeah. Love it, Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Love it, Superman. Yeah, 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 yeah. Lebih dari Batman. Yeah, 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 yeah. Lebih dari siapapun. Dia mencipta matahari, Dia letakkan bulan di langit, Dia gantungkan bintang di angkasa. Burung-burung pun bernyanyi, bersama Dia ada masa depan, sukacitanya baru. Setiap pagi Yesus, Engkau pahlawanku, sobat dan idolaku. Yesus, Engkau pahlawanku, sobat dan idolaku. Yeah, 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 yeah. Love it, Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Lebih dari Superman. Yeah, 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 yeah. Lebih dari Batman. Yeah, 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 yeah. Lebih dari siapapun. Yesus, Engkau pahlawanku, sobat dan idolaku. Yesus, Engkau pahlawanku, sobat dan idolaku. Yeah, 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 yeah. Lebih dari Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Lebih dari Superman. Yeah, 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 yeah. Lebih dari Batman. Yeah, 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 yeah. Lebih dari siapapun.
Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Yosua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik buat saya. Sebentar Tuhan, saya mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya saya boleh mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang baik hati. Siapa di sini yang udah siap untuk mendengar cerita tentang kebaikan? Wah, hari ini kakak mau cerita yang menegangkan loh adik-adik. Yuk semuanya duduk manis dengerin cerita kakak. Di suatu pabrik pendinginan daging,
seorang karyawan wanita masuk ke dalam ruang pendingin, yaitu ruangan yang besar yang dingin, tempat mengawetkan daging-daging. Jadi seperti kulkas yang sangat besar. Ia masuk untuk memeriksa persediaan sebelum jam pulang. Belum selesai ia memeriksa, tiba-tiba pintu ruang pendingin berbunyi. Duk! Tertutup tanpa bisa dibuka dari dalam. Wanita itu mencoba membuka pintu, tapi gagal adik-adik, pintunya nggak bisa dibuka. Ia coba untuk memukul-mukul, mengetuk-ketuk pintunya dan berteriak, "Tolong, tolong!" Tapi tak seorang pun yang bisa mendengar wanita ini. Ia berusaha terus, tetapi lama-lama ia semakin lemas adik-adik. Dan teriakan dan juga pukulannya semakin lemah. Semua karyawan sudah pulang meninggalkan pabrik. Harapan untuk selamat semakin kecil. Wanita ini akan segera mati buku kedinginan kalau ia tidak segera keluar dari ruang pendingin ini. 5 jam sejak ia terkunci. Sebelum ia hilang kesadaran, tiba-tiba ada seorang petugas keamanan pabrik yang membuka pintu. Sehingga wanita itu secara ajaib terselamatkan nyawanya. Ketika itu wanita itu bertanya, bagaimana si petugas keamanan itu bisa menemukannya? Petugas itu berkata, "Saya sudah bekerja di pabrik ini selama 35 tahun. Ratusan karyawan pabrik setiap pagi mereka masuk lewat gerbang yang saya jaga, lalu pulang lewat gerbang yang sama. Kebanyakan di antara mereka menganggap saya tidak ada. Mereka tidak peduli kehadiran saya. Hanya Anda yang setiap pagi menyapa saya. Selamat pagi." Dan sorenya Anda keluar menyapa lagi. Selamat sore. Sampai jumpa besok. Pagi ini Anda masuk seperti biasa, menyapa saya selamat pagi. Tetapi sore ini setelah selesai jam kerja, saya tidak mendapatkan ucapan selamat sore itu. Saya tunggu, tapi Anda tidak kunjung keluar. Karena itu, saya memutuskan untuk pergi mencari Anda. Karena saya yakin sesuatu telah terjadi pada diri Anda. Saya mencari di setiap sudut pabrik. Saya yakin dan berusaha harus menemukan Anda karena ucapan selamat sore Anda belum terdengar. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nyawa wanita ini selamat karena kebiasaan ramah yang ia lakukan setiap hari, yaitu senyum dan sapaan. Senyuman itu bahasa dunia, artinya walau dengan siapapun orang lain di dunia ini yang bahasanya berbeda dan kita tidak bisa bahasanya, dengan senyuman kita bisa menyapa mereka. Jadi senyuman ini hal kecil yang sederhana dan mudah dilakukan, tetapi mempunyai arti yang sangat besar. Dengan senyuman,
orang merasa dihargai dan persahabatan bisa dibentuk. Dengan senyum yang tulus juga, tentunya yang penuh kasih bisa mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Seperti wanita ini di dalam cerita yang tadi kakak kasih tahu ke adik-adik. Mungkin nyawa kita pun suatu saat akan terselamatkan oleh senyuman. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain." Oke adik-adik, jadikanlah senyummu sebagai suatu buah roh kebaikanmu. Dan kakak mau nih cerita tentang seorang wanita juga di dalam Alkitab yang kebaikan hatinya diketahui semua orang. Di Yope ada seorang perempuan yang bernama Tabita atau disebut Dorcas dalam bahasa Yunani. Ibu Dorcas banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah untuk menolong orang lain. Ibu Dorcas ini hanya punya jarum dan benang. Ia hanya bisa menjahit dan mungkin itu adalah satu-satunya talenta, bakat atau kemampuan yang ia miliki. Tetapi ia menggunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ia menjahit banyak baju untuk dibagikan kepada janda-janda, yaitu perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, yang hidupnya berkekurangan karena suami mereka sudah tidak ada adik-adik. Pada suatu saat Ibu Dorcas sakit dan yang menyedihkannya Ibu Dorcas meninggal adik-adik. Oh, semua orang sedih karena kematian seseorang yang penuh dengan kebaikan. Ketika itu Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di Lida dan didatangi oleh 2 orang suruhan yang mengabarkan kematian Ibu Dorcas dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka cepat-cepatlah Petrus berangkat ke Yope. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas tempat jenazah Ibu Dorcas dibaringkan. Di sana banyak janda-janda, mungkin juga dengan anak-anaknya yang datang sambil menangis. Mereka menunjukkan semua baju dan pakaian yang Ibu Dorcas buat waktu ia masih hidup. Lalu Pak Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berkata dan berlutut serta berdoa. Kemudian Petrus berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba Tabita atau Ibu Dorcas membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Wah, hebat ya adik-adik. Ayo semuanya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus yang membangkitkan Ibu Dorcas itu sangat luar biasa adik-adik. Kemudian Petrus memanggil orang-orang dan janda-janda tadi menunjukkan kepada mereka bahwa Ibu Dorcas sudah bangkit, hidup kembali.
semua orang sangat bersukacita dan berita kejadian ajaib itu tersiar dan terdengar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, ternyata Ibu Dorcas sudah mengabarkan tentang kasih Tuhan Yesus bukan melalui khotbah, tetapi melalui perbuatan yang nyata. Dengan berbuat kebaikan dan bersedekah, suka memberi, Ibu Dorcas mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Ibu Dorcas tahu bahwa Tuhan tidak akan menuntut dari apa yang kita tidak punya, tetapi Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang kita bisa, apa yang kita punya, yang kita miliki, walaupun itu sederhana adik-adik. Kita lakukan, kita bagikan untuk jadi berkat untuk orang lain. Nah adik-adik, apa yang adik-adik punya sekarang? Pasti adik-adik punya senyuman dong, punya suara untuk menyapa, dan juga punya tangan yang bisa membantu orang lain, atau adik-adik juga punya makanan nih, punya mainan yang bisa di-sharingkan, dibagikan untuk main sama-sama dengan orang lain, atau punya apapun bisa kita jadikan untuk kita bagikan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ingat adik-adik, kebaikan kita itu menyenangkan hati Tuhan Yesus dan sesuai dengan firman Tuhan di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan bosan adik-adik untuk berbuat baik. Ayo terus kita lakukan kebaikan untuk semua orang. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Supaya apa adik-adik? Supaya semua orang merasakan kasih Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena buah roh kebaikan yang kita punya. Oke adik-adik, yuk sekarang semuanya tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saya mau tidak bosan melakukan kebaikan yang memberkati orang lain, supaya melalui saya orang lain tahu Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. I love you. Amin. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tabita. Saya dari kelas Yudea. Ayat hafalan bulan ini adalah Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari membuat aktivitas. Ayo adik-adik, sekarang kita mau membuat baju dari bahan kertas berwarna seperti ini nih. Bagus ya, cantik. Bahannya adalah kertas warna. Boleh yang polos atau boleh juga yang bercorak.
Atau bisa juga pakai kertas kado. Yuk, sama-sama kita buat. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kakak sudah bilang, bahannya adalah kertas warna. Boleh yang polos, boleh juga yang bercorak. Atau bisa juga pakai kertas kado. Nah, cara buatnya, pertama-tama kita lipat kertas bagi 2 sama rata. Seperti ini nih adik-adik. Kalau sudah dilipat, lalu dibuka dan lipat lagi ke garis tengah. Begitu juga sisi sebelahnya. Setelah itu, dibuka adik-adik dan dibalik. Lipatan garis ini ke garis tengah seperti ini. Kita lipat ya. Lalu satu sisinya lagi juga sama. Lipat ke garis tengahnya juga. Kemudian balik, lipat jadi 2. Tetapi jangan sampai ke ujung ya adik-adik. Sisakan sedikit, sekitar 1 cm. Lalu buat lipatan di tengah. Nah, yang tengah ini adik-adik ya. Sekitar 1 cm seperti ini. Kita lipat. Kalau sudah, kita balik ya adik-adik. Buat seperti kerah baju. Nih, dilipat satu sisinya, lalu satu sisinya lagi. Lalu buka rok bawah ke samping, membentuk seperti huruf A. Lipat sampai ujung bawah. Nah, sisi yang sebaliknya kita lakukan dengan cara yang sama ya adik-adik. Kita lipat membentuk seperti huruf A. Ini untuk roknya adik-adik. Udah, sekarang kita balik ya. Tarik bagian kerah yang tadi kita udah buat. Lalu buat lipatan segitiga seperti ini. Kita buat lipatan seperti segitiga. Kita lipat yang rapi ya adik-adik. Nah, kalau sudah, lipat sisi bagian badan seperti ini adik-adik. Lalu buat lipatan miring dari pinggang sampai ujung bawah roknya. Begitu juga untuk sisi sebelahnya ya. Nah, sebelahnya juga kita lipat sisi bagian badan ke dalam, lalu buat lipatan miring dari pinggang sampai ujung bawah roknya. Lalu kita balik lagi ya adik-adik. Sudah membentuk baju nih adik-adik. Sekarang tinggal ujung kertas yang di atas ini nih dilipat sampai membentuk lengan baju. Nah, seperti ini. Lalu sebelahnya kita lipat lagi ya ujung kertasnya sampai membentuk lengan baju. Selesai sudah gaun pestanya. Bagus ya adik-adik. Nah, jika adik-adik kesulitan, bisa diulang lagi ya untuk nonton YouTube-nya cara membuat baju ini. Selamat mencoba. Nah adik-adik, kakak udah jadi nih. Baju-bajunya bagus-bagus ya adik-adik. Nah adik-adik juga bisa nih coba di rumah. Nih warna-warni. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik yang baik, jangan lupa kita harus melakukan kebaikan setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk belajar yang rajin ya adik-adik. Nah, jangan lupa juga dibaca renungannya setiap hari. Oke adik-adik, dan semua berkati, dadah!